Persilakan Bapak Thomas Ola Lagodai. Ferdi, bisa dengar suara saya? Sudah Pak, bagus. Oke, baik. Yang saya hormati Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Kakak Wakil Gubernur, para bupati, para investor, para wartawan yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Ini dari Lembata saya mau menyampaikan laporan pandangan mata ini. Pak Ferdi, kalau di Labuan Bajo itu ada komodo, di ujung timurnya Lembata itu ada ikan paus dan lumba-lumba. Jadi NTT ini kaya, bukan saja di darat tetapi juga di laut. Hanya sayang, orang hanya menyebut Flores, lupa Lembatanya. Mestinya dari Lembata kita membangun Flores secara keseluruhan. Ya. Baik, pertama saya menyampaikan selamat dan profisiat atas launching Tribun Flores hari ini. Semoga menjadi leader informasi di Flores dan Lembata. Amin. Dan itu informasi yang terkait dengan ekonomi, sosial, dan juga ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Saya menyadari, Pak Ferdi, bahwa Lembata ini pulau kecil. Luas daratannya hanya 1.266 km persegi. Tetapi lautannya itu 3.200 km persegi. Totalnya 4.400. Jadi saya punya luas lautan itu lebih besar daripada luas daratan. Dan tadi omong tentang ikan, Flores Timur klaim ikan, mau merek Sika klaim ikan, sebenarnya mereka ambil ikan saya, hanya saya belum kasih merek saja itu. Karena saya menyadari bahwa pulau saya ini kecil, saya menyadari kemampuan kuantiti produk-produk yang ada di Lembata itu terbatas. Flores juga sama. Kualitas produk-produk yang ada di Lembata, Flores juga belum memenuhi standar. Begitu juga terkait dengan kontinuitas. Kita ini rata-rata mengandalkan alam dan alam itu musiman. Jadi ini 3 key yang perlu menjadi perhatian kita semua. Kuantiti, kualitas, dan kontinuitas. Karena itu Lembata kalau bergerak sendiri jelas tidak bisa. Saya butuh Flores, saya butuh Alor, saya butuh Kupang. Mari kita bersama-sama membentuk sebuah komunitas. Kita membentuk sebuah ekosistem bisnis yang baik. Karena itu saya di Lembata, saya memberi merek Lembata, brandnya Lembata. Saya tidak tahu teman-teman di kabupaten lain di Flores punya brand atau tidak. Tapi saya di Lembata punya brand, Healthies from the East. Yang sehat itu datang dari timur dan dari timur itu adalah Lembata. Karena menyadari keterbatasan-keterbatasan, saya ingin fokus, membangun secara fokus. Ya. Saya menggunakan teori supply chain management, manajemen rantai pasokan. Jadi saya harus membentuk cincin-cincin ekonomi, cincin-cincin sektor. Kalau salah satu sektornya putus, maka putuslah mata rantai itu. Berarti semuanya tidak akan jalan. Visi besar kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak akan jalan. Saya punya visi besar adalah masyarakat Lembata yang produktif, berdaya saing untuk kesejahteraan berkelanjutan. Strateginya melalui rantai ekonomi, pariwisata nomor 1, pertanian, kelautan dan perikanan, ekonomi kerakyatan, UKM, keuangan. Ini menjadi mata rantainya, tetapi setiap sektor ini, setiap mata cincin ini harus membentuk sebuah mata rantai baru lagi. Karena itu saya minta investor siapapun yang masuk di Lembata harus membentuk ekosistem. Kalau tidak membentuk ekosistem tidak bisa. Karena kuantitas terbatas, kualitas terbatas, kontinuitas juga terbatas. Karena itu saya fokus membangun dari Healthies from the East. Pertama itu ikanisasi.
Kalau ada Bapak Ibu investor yang mau masuk ke Lembata, mari kita bentuk ekosistem ikanisasi. Jangan ambil ikan Lembata lalu pergi. Tapi harus membangun juga pabrik esnya, membangun juga pabrik ikannya. Dan itu kalau Lembata sendiri yang melakukan tidak bisa. Harus bersama-sama dengan Flores Timur, harus bersama-sama dengan Sika, harus bersama-sama dengan Manggarai Barat. Dan saya tahu permintaan yang paling banyak hari ini adalah dari Manggarai Barat. Demand is our supply. Permintaan akan menciptakan supply-nya sendiri. Kalau Manggarai Barat minta, Maumere minta, Larantuka minta, semua ikan kami akan ke sana. Dan itu kita bisa minimalisasi biaya, minimalisasi cost. Tetapi kalau bergerak sendiri-sendiri, sampai kapanpun Lembata dan Flores akan tetap tertinggal seperti ini. Mari kita unitas bisnis yang baik. Selain ikanisasi, saya punya program sorghumnisasi, fokus di sorghum. Ini saya minta maaf, saya adopsi dari Flores Timur. Ya, saya tidak malu-malu adopsi dari Flores Timur. Saya punya pasar yang luas. Dalam waktu dekat, Ketua Tim Penggerak PKK ini bekerja sama dengan Yayasan Lions Club, memberi makan kepada 1.804 orang anak gizi buruk dan gizi kurang di Lembata. Diharapkan sebelum saya menyelesaikan masa jabatan di Mei 2022, Lembata sudah zero stunting. Hanya dengan sorghum. Saya minta para investor kalau mau masuk ke Lembata, bantu kami dengan membuat ekosistem sorghumnisasi. Jangan datang membeli beras sorghum pergi, membeli sereal sorghum pergi, jangan. Datang, mari kita membentuk sebuah ekosistem bisnis yang baik Lembata dan Flores secara keseluruhan. Saya minta teman-teman bupati di Flores, kita harus bersatu, kita harus tantau. Ya kalian juga bisa maju, tapi majunya pasti tidak secepat kalau kita semua bergabung. Apalagi saya satu pulau kecil, kabupaten satu pulau saja saya ini. Jadi kalau kalian menarik gerbong kalian semua, kamu mau kasih tinggal saya kah? Mari kita sama-sama. Ingat juga saya yang ada di timur. Saya sudah sampaikan Ibu Sana, program Presiden Jokowi ini bagus, membangun dari pinggiran. Sayangnya hanya melihat Labuan Bajo saja yang ada komodonya. Tapi kalau membangun Labuan Bajo dan Lembata, dua ujung ini dibangun, ada ikan pausnya, ada lumba-lumbanya, ada tuna biru yang disampaikan oleh kakak Wakil Gubernur tadi. Tuna biru itu dari Lembata, kami kirim ke Flores Timur, kami kirim ke Maumere, kami kirim ke Manggarai Barat itu. Semuanya dari sini, hanya kami tidak memberi cap saja, tidak memberi merek saja itu. Karena kami punya Laut Flores, yang namanya Laut Flores, tetapi ada di Lembata. Kami punya Laut Sabu yang kaya raya. Gitu. Yang ketiga, saya fokus di jagungnisasi. Flores Timur tadi juga jagungnisasi. Saya juga jagungnisasi. Karena 70% penduduk saya itu petani. Makanan utamanya juga jagung dari leluhur kami. Dan sampai dengan hari ini kami masih makan jagung. Saya minta kalau ada investor yang masuk, mari kita bentuk ekosistem bisnis jagung di Lembata. Yang berikut porangnisasi. Kami punya wilayah gunung ini kayaknya luar biasa, perbukitan kami luar biasa. Desa-desa kami sekarang menjadi desa tematik untuk porangnisasi. Dan hasilnya luar biasa. Nah, saya minta kalau ada investor yang masuk ke Lembata, jangan hanya membeli porang, umbi porangnya pergi. Mari kita bentuk ekosistemnya dulu. Dan saya kira kakak Wakil Gubernur bersama Pak Gubernur itu pernah menggagas ini, ekosistem ini. Tapi tidak jalan. Lembata kepingin ini. Karena kami sudah membentuk rantai ekonominya. Dan fokus untuk Healthies from the East yang terakhir adalah kambingnisasi. Kami di sini ada satu kampung namanya Tagawiti. Tagawiti itu artinya penuh dengan kambing.
Kami fokus di kambing. Hamparan puluhan ribu hektar itu hari ini karena musim kemarau itu berarti kambing dan domba dilepas semua di situ. Cari makan sendiri. Musim hujan baru kami kandangkan. Dan itu potensi jagungnya luar biasa. Saya minta para investor datang ke Lembata, mari kita bentuk ekosistem kambingisasi. Apakah susunya, apakah dagingnya, mari membantu kami. Saya terima kasih kepada Bank Indonesia Perwakilan Kupang yang sudah ikut bersama kami untuk menggagas ini, tapi belum ada aksi lapangannya, baru ide-ide yang dimunculkan. Kalau bisa, mari kita bersama-sama membentuk sebuah rantai ekonomi yang bagus untuk bukan saja Lembata, tetapi Flores secara keseluruhan. Baik. Sistem bisnis untuk Lembata dan Flores, dan kita keluar Mantap, satu pintunya tinggal disepakati di mana saja. Lembata karena ada di ujung timur, tinggal menyesuaikan. Ya. Nah, hari ini saya mendapatkan pinjaman PEN, Pak Ferdi, Siap. 225 miliar. Saya fokus bangun jalan. Ya. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi daya tarik untuk para Amin, investor. amin, Pak Bupati. Ya, daya tarik untuk para investor. 201 km jalan saya sudah ajukan menjadi jalan nasional, mudah-mudahan disetujui. 46 km sudah jalan provinsi, dan 400 lebih ini jalan kabupaten. Ya, Mudah-mudahan dengan pinjaman PEN, ini jalan di Lembata menjadi baik, Amin, amin. membuat masyarakat Lembata menjadi masyarakat yang berperadaban. Amin. Mobilitas tinggi, mobilitas orang tinggi, mobilitas barang dan jasanya juga Ya. tinggi. Saya terakhir Pak Ferdi, Siap. tanggal 3 sampai 7 Maret saya menyelenggarakan eksplorasi budaya Lembata Saredame. Mantap, Hidup mantap. selaras alam. Kalau ada investor mau datang survei komoditi-komoditi yang saya sebutkan tadi, ikanisasi, porangnisasi, jagungnisasi, sorghumnisasi, dan kambingnisasi, datang menyaksikan dulu seremonial adat kami tanggal 3 Maret sampai dengan 7 Maret. Kami akan menyelenggarakan ritual-ritual adat kami terkait dengan hidup selaras alam. Rekonsiliasi antara orang Lembata dengan Allah yang Maha Kuasa, rekonsiliasi orang Lembata dengan arwah leluhur, rekonsiliasi orang Lembata dengan alamnya. Selamat datang ke Lembata, selamat menyaksikan, dan bisa menanamkan investasinya di Lembata. Dengan investasi yang baik, saya yakin pertumbuhan ekonomi akan tinggi dan kesejahteraan masyarakat Lembata akan setara dengan yang ada di Flores dan Indonesia pada umumnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Saya Dr. Thomas Olah, Sarjana Ekonomi Magister Sains, Bupati Lembata, bersama seluruh masyarakat Lembata. Dengan ini menyampaikan selamat dan propisiat, apresiasi yang setinggi-tingginya atas launching Tribun Flores pada tanggal 27 Januari tahun 2022. Semoga Tribun Flores menyatu dengan jejaring tribun-tribun lainnya untuk menjadi jaringan berita yang luar biasa, mengangkat potensi-potensi yang ada di seluruh wilayah Flores, Lembata, dan Alor, dan juga sumber daya yang selama ini belum tersentuh oleh investasi besar baik dari pusat maupun di region Indonesia. Semoga dengan adanya launching Tribun Flores ini, jaringan investasi bisa masuk di Flores umumnya, juga menjangkau Lembata dan juga daerah-daerah lain di sekitar. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.